Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMA Badik 2 Surakarta, terutama untuk kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 IPS 3 dengan materi pelajaran Bahasa Indonesia. Dan yang menjadi guru pengampu, Salamah hati-hati. Untuk materi kali ini yaitu tentang teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Pengertian teks anekdot yaitu merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang bisa menjadi pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Dalam teks anekdot itu sendiri perlu diketahui bahwa teks anekdot tidak hanya berisikan kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat atau pesan moral serta ungkapan tentang suatu kebenaran secara umum. Adapun ciri-ciri teks anekdot yaitu sebagai pembeda arti dari teks-teks lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat kalian lihat sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau sebuah bualan. Dan yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir. 4. Bisa menjadi mengenai orang-orang penting, orang-orang terkenal. 5. Memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang sering terhubung secara umum dan realistis. Adapun struktur teks anekdot memiliki pembentukannya antara lain yaitu abstraksi, orientasi, event, krisis, reaksi, koda, dan reorientasi. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tiap bagian struktur, kalian bisa menyimak yang di bawah ini. Yang pertama disebut dengan abstraksi, yaitu bagian ini terletak pada bagian awal paragraf. Pada bagian ini berisikan gambaran awal tentang isi dari sebuah teks anekdot. Yang kedua, orientasi. Pada bagian ini berisikan awal mula, latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam teks. Dan struktur yang ketiga, itu event, berisikan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks. 4. Krisis. Bagian ini berisikan tentang pemunculan permasalahan yang terjadi dalam teks anekdot. Yang kelima, reaksi. Pada bagian ini berisikan langkah penyelesaian masalah yang timbul dalam bagian krisis. 6. Koda. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks.
7. Reorientasi. Bagian ini merupakan bagian akhir dari teks sekaligus sebagai penutup dari teks itu sendiri. Selanjutnya, tujuan teks anekdot. Seperti kita ketahui, teks anekdot juga memiliki tujuan yang ditujukan untuk pembaca dalam setiap kisah cerita yang ditulis. Tujuan-tujuan tersebut merupakan latar belakang bagi pengarang atau penulis untuk menulis sebuah teks anekdot. Di bawah ini merupakan beberapa tujuan dari penulisan teks anekdot. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Yang ketiga, sebagai sarana pengkritik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot itu memiliki kaidah kebahasaan yang tersendiri, berbeda dari teks lainnya. Kaidah kebahasaan itu bisa kalian lihat di bawah ini. 1. Menggunakan kata keterangan waktu lampau. 2. Menggunakan kata penghubung. 3. Terdapat penggunaan kata kerja. 4. Urutan peristiwa berdasarkan waktu. 5. Menggunakan jenis pertanyaan retorik, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Ini ada sebuah contoh merek Kartokapiran. Contoh teks anekdot. Suatu ketika ada kunjungan dari distributor barang kebutuhan sehari-hari ke asrama mahasiswa. Ketika sudah banyak mahasiswa yang berkerumun, datang seorang mahasiswa yang ternyata si Mukidi ke panggung untuk diwawancari. Nah, ini merupakan struktur yang menjadi abstraksi, bagian dari abstraksi. Dan selanjutnya, SPG, Mas kalau boleh tahu mandinya pakai sabun apa? Nah, ini bagian struktur orientasi. Mukidi, saya biasanya pakai sabun Martokapiran. SPG, kelihatannya rambut Mas hitam berkilat, pakai sampo apa Mas? Mukidi menjawab, sampo Martokapiran. Bagian ini merupakan struktur event. SPG, wah kelihatannya Mas ini benar-benar konsumen sejati produk Martokapiran. Nah, sekarang parfum yang Mas gunakan ini merupakan struktur krisis. Mukidi, saya juga pakai parfum Martokapiran. Ini struktur bagian reaksi. SPG, wah nyerah deh, tapi kalau boleh tahu Martokapiran ini produk dalam negeri atau produk luar ya? Kok saya baru dengar. Nah, ini bagian struktur koda. Mukidi, Martokapiran itu paman saya Mbak, saya tinggal di rumahnya. Nah, ini bagian akhir, ini dinamakan dengan reorientasi. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, buatlah anekdot berdasarkan pengalamanmu. Yang kedua, analisislah struktur teks anekdot berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dalam bentuk tulisan. Tugas kalian bisa Anda kirim lewat email hadiatisalam@gmail.com. Selamat belajar dan tetap stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.